Halo, kembali lagi di channel Redista. Kali ini kita mau ngebahas salah satu sepeda listrik dengan desain paling unik yang pernah gue bahas, yaitu Goda 146A Golden Dolphin. Tapi sebelum kita bahas, buat yang belum mampir, jangan lupa subscribe ke channel Redista for more future knowledge. Oke, ini sepedanya tersedia dalam 7 warna. Kali ini kita ngebahas yang warna hijau. Untuk paket pembeliannya sendiri, ini simple. Selain sepedanya, kita dapat 2 kunci utamanya. Yang seperti ini, kita juga dapat remote atau keyless starter yang dilengkapi dengan sistem keamanan anti maling. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Kita juga dapat spion nih. Spionnya ini yang model bulat gini ya. Lalu kita juga dapat chargernya pastinya. Ini untuk dus chargernya seperti ini. Untuk chargernya sendiri kurang lebih seperti ini. Dia ada lampu indikator kalau lagi ngecas dan kalau udah penuh. Di bagian belakangnya ini ada sedikit spesifikasi chargernya nih ya. Di sini kelihatan kalau watt chargernya ini cuma 130 watt, jadi buat di rumah yang listriknya kecil ini pasti bisa juga. Dan di sampingnya ini ada banyak ventilasi udara, lalu di sampingnya lagi ada lubang ventilasi buat kipas, buat bantu buang panas chargernya. Lalu untuk total panjang kabelnya ini sekitar 1 meteran, dan untuk colokan yang ke sepedanya kurang lebih seperti ini, dan yang ke listriknya seperti ini. Lalu kita dapat buku panduan dan jaminan garansi. Di sini ada keterangan contohnya ini untuk apa aja yang garansi, terus masing-masing itu berapa lama. Lalu di sini juga ada keterangan untuk service center Goda ada di mana aja. Oke, kita mulai dari bagian depannya. Di sini ada keranjang yang ukurannya sedang. Ini bahannya full plastik, dan kalau kita nggak suka ada keranjangnya, ini kita bisa buka dengan lepas 4 mur ini. Dan ini keranjangnya dia ngikut ke bodinya ya, dia nggak ngikut ke stangnya. Jadi kalau kita coba puter stangnya, ini dia nggak ngikut muter. Lalu di bagian belakangnya sini ada hook atau ada gantungan, dan di bawahnya ini ada sedikit tempat buat kita naruh barang-barang kayak minuman atau lain-lainnya. Ini cukup dalam posisinya. Untuk jok utamanya ini kalau gue lihat di bagian bawahnya sekilas kayak bisa dinaikin atau turunin posisinya, tapi gue nggak bisa nemuin kunciannya, jadi gue nggak tahu ini sebenarnya bisa dinaikin atau diturunin atau enggak. Tapi untuk bahannya ini gue suka sih ya, ini empuk banget dibanding yang sebelumnya sih. Menurut gue ini lebih empuk dari yang sebelumnya. Kita bahas. Lalu di bagian belakangnya sini ada sedikit branding Goda. Lalu di bagian bawahnya ini kayak ada tempat buat kita naruh jari kalau kita mau standarin sepedanya standar 2 gitu ya. Lalu di tengahnya sini ada pegangan buat yang boncengan. Lalu untuk jok yang boncengan ini bahannya agak lebih keras dari yang gue suka. Dan belakangnya ini gue kirain juga bakal bahan kayak bantal gitu, tapi ternyata ini full plastik. Oke, kita lanjut bahas bagian lampu-lampunya. Ini semua udah menggunakan lampu LED. Di depannya ini dia ada lampu kota atau lampu senja. Cuman bedanya sama motor itu, dia kalau kita nyalain sepedanya, dia akan nyala terus ya. Jadi kita nggak bisa matiin lampu kota atau lampu senjanya. Dan dia juga ada lampu utamanya, kurang lebih seperti ini kalau kita mau aktifin. Dan dia ada sennya, dan justru lampu sennya ini ada suaranya ya, kurang lebih seperti ini. Di belakangnya ini juga ada lampunya, tapi dia hanya nyala kalau kita nyalain lampu utamanya. Dan ini lampu merahnya ini dia nggak berfungsi sebagai lampu rem ya. Jadi kalau kita rem itu dia nggak nyala. Dan di belakangnya sini juga ada lampu sennya, tapi kalau kita nyalain lampu belakangnya, lampu sennya menurut gue sih agak kurang terang. Tapi kalau tanpa lampu utamanya masih agak sedikit kelihatan. Di bawah lampunya ini ada spakboard biar kalau misalkan lagi hujan airnya nggak nyiprat kemana-mana. Lalu di samping kiri kanannya ini ada footstep buat kalian yang lagi boncengan. Di bagian tengahnya sini ada pedalnya kalau kalian mau goes manual. Lalu sepeda ini juga dilengkapi dengan standar samping dan ada juga standar 2. Dan ini untuk standar 2-nya, kalau misalkan kalian mau naikin, gue kirain itu lebih gampang kalau kita pakein yang di bawah joknya tadi ya. Atau gue kirain itu bakal lebih gampang kalau kita pakai pegangan yang di tengahnya ini. Tapi ternyata paling gampangnya itu kalau kita pegangan pakai yang di bagian belakangnya sini. Jadi itu sebagai info aja buat kalian yang pingin standarin 2.
Untuk dinamo sepedanya ini powernya 500 watt, jadi cukup buat pemakaian sehari-hari. Untuk kecepatan maksimalnya ini bisa hingga 40 km per jam, dan justru ini ada 3 mode kecepatan ya, nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Dan untuk daya angkutnya ini bisa hingga 100 kg, jadi cukup untuk 2 orang dewasa, tapi ini emang lebih ideal sih kalau buat dewasa sama anak kecil gitu ya. Lalu untuk ban depan dan ban belakang ini dua-duanya udah menggunakan ban tubeless. Untuk ukuran velgnya ini 10 inch atau ring 10. Untuk remnya ini depan dan belakang menggunakan drum brake atau rem tromol. Dan untuk suspensi depan ini menggunakan teleskopik, lalu suspensi belakang menggunakan dual shock absorber. Kita lanjut ke bagian stangnya. Selain ada rem depan dan belakang seperti sepeda biasa, di sebelah kanannya sini ada kotak kunci sepedanya. Selain kita bisa nyalain dari sini, kita juga bisa nyalain pakai keyless starternya ini. Kita tinggal pencet 2 kali tombol yang tengah atau yang hitam. Ya, dan pertama kali dia akan ada keterangan voltase baterainya di bagian bawah sini, lalu ada odometernya, lalu terakhir ada trip meternya, dan di bawahnya sini juga ada keterangan untuk baterainya ya, indikator baterainya ini ada di bagian bawahnya sini, dan di atasnya sini ada keterangan P, jadi dia lagi ada di mode park, dimana kalau kita gas throttle-nya si sepeda nggak akan jalan. Kalau kita udah siap jalan, kita tinggal pencet rem bebas mau yang kiri atau yang kanan, tinggal pencet sekali aja. Nanti si huruf P akan berubah jadi speedometer kita, dan sekarang kita udah siap jalan. Dan ini juga ada animasinya gitu ya. Kalau kita lagi jalan itu kayak ada animasinya gini, menurut gue cukup keren. Dan di sebelah kanan stangnya ini dia ada tombol untuk kita ganti mode kecepatannya tadi yang kita bahas. Jadi di mode kecepatan 1 ini kecepatan sepedanya itu dibatasin sekitar 25 km per jam. Lalu di kecepatan kedua ini maksimal kecepatannya itu 30. Lalu kalau kita ganti ke mode ketiga ini full ya, dia bisa dapat hingga 40 km per jam. Dan tadi untuk kita ganti modenya itu nggak harus lepas gasnya dulu, kita bisa langsung ganti dalam kondisi jalan. Dan di sebelah kirinya sini paling atasnya ada tombol untuk aktifin lampu utamanya dan lampu belakangnya. Lalu tadi untuk tombol setnya, lalu paling bawah ini ada tombol klakson yang suaranya seperti ini. Dan kalau misalnya kalian udah selesai pakai, kita bisa matiin sepedanya dengan pencet tombol yang paling bawahnya ini sekali. Lalu kalau kalian mau aktifin sistem keamanan alarmnya, kalian tinggal pencet tombol yang paling atasnya sekali. Jadi kalau misalkan nanti ada yang coba bawa sepedanya, dia nggak cuma sekedar ngeluarin suara, tapi nanti ban belakangnya akan ngunci ya, jadi kita nggak bakal bisa gerakin. Oke, terakhir gue mau ngebahas yang unik dari sepeda ini, yaitu baterainya. Kalau kalian lihat di bagian bawah joknya, ya ini baterai sepedanya ada di bawah sini, dan justru bukan cuma sekedar di bawah sini, kita bisa angkat ya kalau kalian mau cas di dalam rumah atau apartemen. Ini bisa, kita tinggal buka kunci sampingnya pakai kunci utamanya, lalu kita bisa angkat atau puter joknya seperti ini. Kita tinggal lepas kabelnya, lalu kita bisa angkat baterainya seperti ini. Nah, jadi kita bisa cas baterainya di dalam rumah atau di dalam apartemen. Dan kalau misalkan kalian mau ngecas langsung ke sepedanya pun, ini juga bisa. Kalau kalian nggak mau repot lepas-lepas baterainya, kita juga bisa ngecasnya dari lubang yang ada di samping baterainya ini. Dan ini lubang chargernya ada penutupnya biar nggak gampang kena cipratan air. Untuk baterainya sendiri, dia menggunakan teknologi SLA atau Sealed Lead Acid dengan spek 48 volt 12 ampere hour yang terdiri dari 4 baterai 12 volt. Dan dalam kondisi penuh, dia bisa menempuh jarak hingga 40 km. Oke, kayaknya gitu aja kali ini. Semoga udah gue bahas semua. Kalau kalian tertarik sama sepeda listrik ini, kita taruh link pembeliannya di deskripsi untuk harga yang paling update. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa bantu kita dengan pencet tombol like, dan jangan lupa subscribe ke channel Dista biar nggak ketinggalan konten-konten baru kita. Oke, see you next video. Love you.